Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afida, NIM 2020203874234049. Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, mata kuliah Fikih Muamalah Tematik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian BPJS Kesehatan dan argumentasi hukum yang sesuai dengan pendapat NU dan Muhammadiyah. Yang pertama adalah pengertian BPJS. BPJS adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program sosial. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Pengertian BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Selanjutnya yang kedua, mengenai argumentasi hukum yang sesuai dengan pendapat NU dan Muhammadiyah. Para tokoh NU dan Muhammadiyah telah mengeluarkan masing-masing pendapatnya terkait dengan BPJS Kesehatan, khususnya pembahasan tentang akad dan denda yang telah diberlakukan. Berbicara dengan BPJS Kesehatan, ini termasuk dengan asuransi, sedangkan asuransi dalam hukum Islam disebut dengan takaful. Lahirnya takaful ini disebabkan munculnya perbedaan pendapat para ulama terdahulu mengenai hukum asuransi. Maka dari itu dibuatlah asuransi syariah atau takaful yang sesuai dengan prinsip Islam yang terhindar dari maisir, gharar, dan riba. Jika dalam asuransi syariah atau takaful dikenal dengan akad tabarru atau hibah dan akad tijarah. Akad inilah dibentuk karena adanya niat ta'awun atau tolong-menolong di dalamnya. Karena ta'awun inilah para tokoh berpendapat bahwa akad yang digunakan dalam BPJS Kesehatan adalah menjadi sah atau tidak ada masalah. Pendapat ini dikemukakan oleh tokoh NU yaitu Gus Sofa, Bapak Dahlan, dan Bapak Iskandar. Begitupun Bapak Sutomo dari tokoh Muhammadiyah. Denda keterlambatan 2% atas premi yang dilakukan oleh pihak BPJS Kesehatan itu bersifat wajib. Sedangkan denda di dalam Islam disebut dengan taksir. Sejalan dengan pendapat para tokoh dari NU maupun Muhammadiyah bahwasanya mereka sangat keberatan dengan adanya denda karena adanya unsur keterpaksaan dan sangat memberatkan bagi peserta yang kurang mampu. Hal ini sesuai dengan pendapat para ulama Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan para ulama lainnya yang tidak memperbolehkan taksir atau denda dengan harta. Namun ada pendapat yang memperbolehkan denda, yaitu pendapat dari Gus Sofa dan Bapak Nasir yang berpendapat bahwa denda boleh dikenakan bagi peserta yang mampu membayar dan kuat ekonominya, namun tidak untuk peserta yang lemah ekonominya dan kurang mampu. Hal ini didukung dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penundaan pembayaran hutang bagi orang yang mampu itu suatu kezaliman, dan apabila seseorang di antara kalian diambil alih pembayaran hutang oleh orang yang kaya, hendaknya kalian terima. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.